Oh, belum di-record yang ini barusan. Oke. Mohon maaf, jadi nanti mungkin recordingnya potong ya. Ini yang barusan belum ke-record. Oke. Ya sudah, ini ceritanya di sini saya eh, menggunakan dua timer, timer 0 dan timer 1B. Oke, timer 0 dan timer 1B. Oke. Untuk 0 yang pakai overflow ya. Kemudian yang 1B ini compare 1B. Nah, kemudian karena yang 0 ini tadi 8 bit ya, TCNT-nya 8 bit, kalau yang satu ini 16 bit, jadi jauh lebih lama. Meskipun di sini sudah saya percepat clock-nya, untuk yang timer 1 itu seper 8 clock ya. C11 itu seper 8 clock. Oke, ya. Seper 8 clock CPU. Sedangkan untuk yang hijau itu CS02 itu 256. Jadi kan harusnya lebih cepat yang ini secara clock. Cuman karena counternya lebih banyak ya, counternya yang satu lebih banyak 16 bit, maka dia lebih lambat untuk men-trigger interrupt-nya dari satu satu waktu ke waktu yang lain. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak nih? Halo Pak, Ya, Pak saya mau nanya dong Pak, yang ya. di slide tadi itu PCK itu apa sih Pak? PCK, frekuensi clock. Sistem clock, sistem clock. Ya, clock-nya CPU-nya VR. Jadi CPU-nya VR kan punya clock untuk kerjanya gitu. Terus yang itu PCK doang sama PCK 2 tuh beda apa sama? Beda. Jadi kalau ini ini kita pakai timer 0 ini aja, yang kita perhatikan yang ini aja. Kita kan pakai timer 0 dan timer 1 kan. Nah, jadi pakai ini aja. Nah, ini adalah untuk AVR-AVR yang punya timer 2. Jadi ada AVR-AVR tipe yang lebih tinggi. Misalnya Tmega 256 itu mungkin punya timer 2. Jadi timernya nggak cuma 01 tapi ada 2. Nah, timer 2 itu bisa di setting by asinkronus. Jadi bisa pakai sinkronus, bisa asinkronus. Kalau sinkronus ya menggunakan ini, ya, menggunakan konfigurasi clock dari CPU dibagi berapa. Kalau asinkronus ini artinya kita memberikan clock-nya dari external device, disambungkan ke eksternal device untuk clock-nya. Misalnya kalau di dalam elektronika pakai kristal, komponen yang namanya kristal itu untuk memberikan clock. Nah, itu yang asinkronus. Oke, jadi untuk sementara lihat saja yang ini saja, timer 0 dan timer 1. Itu sama konfigurasinya. Tinggal X-nya mau 0 atau 1. Oke, terima kasih Pak. Yuk, sama-sama. Ada pertanyaan lagi enggak nih? Oke, mohon maaf tadi record yang kedua belum sempat di-record. Ini baru di-record lagi ya. Yang setelah mati ininya. Oke. Kemudian sesuai dengan contoh yang ada di sini ya, di mana? Di program yang saya kasih yang di zip itu. Kalau teman-teman ingin menggunakan timer 1 overflow, setting TCCR-nya bukan TCR1 tapi 1B langsung. TCCR1 itu enggak ada, adanya TCCR1, 1B sama 1A. Oke, ini silakan dilihat di sini.
Oke, jadi kalau ingin timernya cepat pakai timer 0 ya, overflow atau compare boleh mana aja. Kalau lebih lama pakai timer 1. Nah, nanti tinggal dimainin clock-nya, TCCR-nya. Oke, kalau dari struktur program yang saya upload ada yang mau ditanyakan dulu? Oke. Oke, untuk minggu depan itu sebenarnya masih ada kuliah nggak sih? Ada yang tahu nggak nih? Saya tuh agak rancu sama pengumuman untuk minggu depan tuh. Dari Senin, Selasa, Rabu katanya untuk pengganti ya, kelas pengganti yang Kamis, Jumat, Minggu ini kena libur. Begitu nggak nih? Betul begitu nggak nih? Nah, ya Kurang nanti tahu ya, Pak. kurang tahu. Oke. Kemudian untuk exercise nanti akan saya upload exercise. Silahkan mencoba-coba di ya contoh soal ujian tahun lalu. Oke, kurang lebih ujiannya ya seperti tahun lalu, cuman sekarang sistemnya mengisi di online sekali. Ini contoh-contoh soal tahun lalu. Oke. Eh, nah ini contoh. Oke, contoh. Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat. Oke. Oke, nah ini contoh nih. Ada perangkat LED 0 lampunya merah, 4 0 1 2 3 merah, 4 5 6 7 hijau. Oke, ini koneksi ke AVR-nya port A 0 1 2 3 4 5 6 7. Kemudian ada button pin D, pin D 0 1 2 3. Buttonnya ada 4. Nah, kemudian di sini ada code-nya ya. Oke, code engine-nya ini. Oke. Slot ini sebuah vending machine sederhana dibuat dengan menggunakan AVR Atmega 8515 dengan konfigurasi seperti tabel di atas. Pin D, pin D digunakan untuk mengambil sinyal dari tombol vending machine, sedangkan port A digunakan untuk memberikan sinyal ke LED. Mesin ini menggunakan sensor warna LED untuk menentukan minuman yang akan diberikan kepada user. Jika LED hijau saja yang menyala, maka mesin akan mengeluarkan minuman green tea. Jika LED hijau saja yang menyala. Jika LED merah saja yang menyala, maka mesin akan mengeluarkan Fanta. Jika ada lampu merah dan hijau menyala, maka mesin akan mengeluarkan minuman orange juice. Oke. Beberapa bagian masih kosong, diminta melengkapinya. Oke. Di sini untuk nomor 1 ini bisa diisi dengan apa ini? Kira-kira isi nomor 1 ini apa? Yang tahu? Oke, tidak tahu, nggak apa-apa. Nomor 2 ada yang tahu? Nomor 3 nggak tahu juga, nggak apa-apa. Ya, mungkin nanti kalau pas ujian, kalau keluar seperti ini ya sebaiknya tahu ya. Sekarang nggak tahu, nggak apa-apa. Hmm. Oke.
Oke, ya udah, nanti saya upload lah ini. Siapa tahu ada yang pengen mencoba-coba gitu ya. Ya mungkin mungkin di minggu depan kalau ada kuliah pun mungkin kita akan apa ya, membahas ini aja, membahas exercise ini aja. Nah, oke, ini contoh yang exercise soal yang menggunakan I/O, timer dan interrupt dan external interrupt. Oke. Oke, untuk ini sendiri, program interrupt-nya sendiri ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak nih? Yang saya demokan hari ini. Oke, external interrupt ini, nah begitu dijalankan yang lain ke pause dulu. Oke, interrupt 0, interrupt 1. Nah, oke. Ini di sini cuma mengubah tadi ya, dari yang sebelumnya pakai interrupt 0 saja atau 1 saja, di sini saya coba pakai interrupt 0 dan interrupt 1 bersamaan. Jadi TCR 0-nya diatur, TCR 1B diatur, kemudian TIFR-nya overflow 0 dan compare 1B, TMSK-nya juga overflow interrupt enable 0, output compare interrupt enable 1B. Kemudian OCR 1B tetap ada high, ada low. Setelah itu CI. Yang lain sama, yang lain sama ya. Yang lain untuk loopnya sama, oke. Handle-handlenya sama. Ini handle-handlernya masih sama seperti yang sebelumnya, hanya saja ini namanya nggak saya ganti ya, biarin aja. Saya hanya ganti di sini, di alamat-alamatnya. Alamat 05 untuk compare 1B, alamat 7 untuk overflow 0. Tadi ada juga overflow 1 itu alamat 6. Oke, ada pertanyaan lagi kayak ini? Halo, halo, ada pertanyaan lagi? Halo Pak, Ya. saya mau nanya yang bagian OCR itu Mhm. digunainnya pas lagi kita pakai compare. Ya, OCR itu kita pakai ketika kita menggunakan timer compare. Jadi contoh yang tadi kita menggunakan compare 0 berarti OCR 0. Nah, kalau pakai compare 1B, ya compare output compare 1B kita setting OCR 1B. Nah, karena OCR 1B itu ada 16 bit ya, high sama low, maka kita perlu set yang dua-duanya, set dua-duanya, yang high maupun yang low. Jadi kalau kita tidak menggunakan timer compare ya kita tidak perlu setting OCR-nya gitu. Kalau yang overflow itu berarti benar-benar sampai maksimal ya Pak? Ya, Sampai benar-benar sampai maksimal. Kalau 0 berarti 8 bit kan, timer 0 berarti yang overflow itu 0 sampai 255 terus ke 0 lagi, nah itu overflow. Nah, kalau timer 1 overflow-nya berarti 0 sampai 16 bit berarti FF. Nah, balik itu ke 0 lagi. Terima kasih Pak. Yuk, sama-sama.
Oke, nanti silakan dicoba-coba. Programnya sudah ada di Skele. Nah, kemudian di Mas ya, di Mas. Kemudian ini silakan diatur-atur. Ya, silakan kombinasikan timer 0 sama compare 1B, overflow 0 compare 1B, overflow 1 dengan compare 1B atau 1A. Nah, itu silakan dicoba-coba di sini. Jadi dilihat juga efeknya ke lampu LED-nya. Nah, ini perhatikan juga, ini mempengaruhi ya kecepatan clock timernya, TCCR-nya ini. Ini tadi saya setting TCCR 0 itu 1/256 yang hijau. Nah, yang TCCR 1B itu 1/8. Nah, karena counternya 16 bit, yang 1/8 masih kalah cepat masih dengan yang 1/256. Yang ini cuma 8 bit, 0 sampai 255. Yang ini 16 bit, yang kuning 16 bit, 0 sampai FF. Oke, bisa juga dikombinasikan dengan external interrupt. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kelas hari ini saya akhiri sekian dulu. Oke, kesempatan terakhir ada yang mau tanya? Oke, untuk minggu depan kita lihat saja apakah ada kelas atau tidak, nanti lihat pengumuman saja. Oke, kesempatan terakhir tidak ada yang mau tanya? Pak, materi UAS-nya apa aja, Pak? Dari datapad. Jadi setelah UTS, datapad sampai AVR. Oke. Oke, defaultnya itu nanti kalau ada perubahan misalnya AVR saja ya nanti ada pengumuman. Kemudian untuk tipe mengerjakannya, cara mengerjakannya di Skele ya seperti kemarin UTS. Dan ya belajar baik-baik karena soal seperti ini tadi, soal seperti yang ini tadi, ini kalau tidak belajar dan kalian mencoba membuat code-nya lalu mencoba-coba dengan code itu nggak akan sempat. Ini mau nggak mau harus mikir dan harus paham. Jadi ini kalau kalian salin code-nya terus kalian coba dulu di AVR Studio terus bikin hapsim-nya itu nggak bakal sempat. Nah, karena ini waktunya untuk soal nomor D ini cuma 20 C ini 20 menit. Nah, kalian harus paham. Jadi kalau mencoba ditulis ulang code-nya, terus dicoba dulu programnya nggak bakal sempat. Mau nggak mau harus paham. Oke, jadi tetap belajar. Meskipun nanti UAS-nya tidak ada batasan untuk membuka VR Studio atau apa, itu jangan menggantungkan di situ. Jadi tetap harus belajar. Kalau soal ini, yang ini tadi, yang sebelumnya ini cuma 10 menit mungkin waktunya. Yang ini tadi. Nah, poin 10 menit. Nah, ini kalau kalian code dulu nggak bakal kelar ini. Apalagi nanti kalau PDF-nya itu nggak bisa diedit gitu ya. Jadi screenshot, aduh tambah repot. Oke, jadi solusinya adalah belajar dan berlatih. Nggak bisa mengandalkan waktu ujian code dulu. Oke, kesempatan terakhir tidak ada pertanyaan lagi. Kalau sudah, ya. Mau nanya lagi, tadi yang bagian OCR itu buat nge-trigger terjadi interrupt di waktu itu ya, Pak? Yang mana? Untuk yang OCR tadi itu buat nge-trigger di setiap waktu itu bakal terjadi interrupt gitu ya, Pak? Atau Ya, begitu counternya sudah sama dengan OCR, itu akan menimbulkan interrupt. Misalnya tadi OCR-nya 10 FF. Ini kan kalau digabung 10 FF ya. Berarti ketika counternya itu 10 FF akan men-trigger interrupt. Oke, kasih Pak. Oke, terima kasih semuanya. Waktunya sudah habis. Kita cukupkan sampai sekian dulu. Jangan lupa belajar, jangan lupa berlatih. Oke, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat asisten maupun forum di Mas Skele. Saya akhiri sekian dulu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama.